Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Indonesia Natalia, NIM 2024064051123 dari kelas 4C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Prisewu, mata kuliah Media Pembelajaran ICT, dosen pengampu Bapak Arman. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori-teori belajar yang mendukung menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Teori yang pertama yaitu teori behaviorisme. Menurut B.F. Skinner, teori yang didasarkan pada pengamatan perilaku. Menurut aliran behaviorisme ini, belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam pikiran dan hanya dengan perilaku yang diamati. Menurut teori behaviorisme, perubahan perilaku atau kemungkinan penguatan untuk membentuk respon yang diinginkan seperti penguatan positif, atau kata lain meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan imbalan. Kemudian ada penguatan negatif, itu meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan menahan hadiah. Dan ada juga hukuman yaitu mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan rangsangan negatif. Kemudian ada pun prinsip dari teori behaviorisme. Menurut teori ini, belajar dapat disimpulkan apabila ada terjadi perubahan dari perilaku, stimulasi, dan respon membentuk perilaku. Pembelajaran harus memberikan rangsangan dan penguatan yang tepat untuk mencapai respon yang diinginkan. Kemudian teori pemrosesan informasi menurut Atkinson dan Schifrin. Teori memproses informasi belajar adalah menyediakan informasi dalam keadaan memori manusia. Ada 3 jenis penyimpanan, yaitu yang pertama register sensorik untuk menerima informasi, yang kedua memori jangka pendek atau memori kerja STM, yang ketiga memori jangka panjang LTM atau untuk menyimpan informasi tanpa batas. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu teori perilaku kognitif menurut Robert Gagnon. Menurut teori perilaku kognitif, pembelajaran dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal. Teori sistem dan desain pembelajaran. Teori selanjutnya yaitu teori sistem dan desain pembelajaran sistematis. Menurut Gagnon dan Ding, sistem adalah komponen-komponen yang berhubungan satu sama lain. Menurut teori ini, belajar didorong berdasarkan pengelolaan informasi dan teori-teori behavioral kognitif. Kemudian, teori aktivisme sosial menurut John Dewey. Menurut teori ini, belajar itu dihasilkan dari pengalaman sosial. Perkembangan peserta didik didorong oleh aktivitas langsung. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu teori kognitif sosial. Menurut Albert Bandura, menurut teori kognitif sosial, belajar adalah kegiatan pengelolaan informasi yang dihasilkan dari interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor siswa. Siswa belajar melalui permodelan seperti guru atau sesama siswa. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu teori scaffolding. Menurut Lev Vygotsky, belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perkembangan individu. Teori perkembangan anak. Menurut Jane Piaget, belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial. Anak melalui tahapan berkembang kognitif seperti sensori motor, praoperasional, dan kognitif dan operasional formal, sehingga dapat berinteraksi dengan lingkungan. Teori selanjutnya yaitu teori discovery learning. Menurut Jeremy Brenner, belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Anak-anak lebih memahami dan mengingat konsep yang mereka temukan selama interaksi mereka dengan lingkungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.